Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di pembelajaran tema. Kali ini kita akan membahas tentang kekayaan dan keberagaman Indonesia. Pelajaran ini, materi ini adalah materi di tema 1 subtema 2 pembelajaran ketiga kelas 5. Ya, kita akan membahas tentang kekayaan dan keberagaman di Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi sensus penduduk tahun 2010. Coba anak-anak perhatikan di peta persebaran kepadatan penduduk ini. Kalian harus mengetahui untuk simbol-simbolnya dulu. Ini adalah simbol untuk kepadatan penduduk orang per 1 km persegi. Jadi untuk yang warna hijau itu artinya penduduknya kurang dari 10. Lalu yang warna hijau muda itu jumlah penduduknya dalam 1 km persegi itu 10 hingga 49 orang. Untuk warna hijau yang semakin pudar ini artinya dalam 1 km persegi jumlah penduduknya 50 sampai 99 orang. Kemudian untuk warna kuning ini menunjukkan bahwa dalam 1 km persegi itu jumlah penduduknya atau kepadatan penduduknya itu ada 100 sampai 199 orang. Lalu untuk warna kuning yang mendekati orange itu artinya dalam 1 km persegi wilayah itu kepadatan penduduknya 200 hingga 599 orang. Untuk yang warna orange sendiri, kepadatan penduduk dalam 1 km persegi itu ada 600 hingga 1299 orang. Lalu untuk yang warna merah, kepadatan penduduk dalam 1 km persegi itu lebih dari 1299 orang. Kalian bisa perhatikan di sini yang warna hijau tua ini ada di sebelah mana, ada di wilayah mana. Di sini ada di Papua Barat. Untuk yang warna hijau muda ada di Pulau Kalimantan, lalu di Pulau Papua, sebagian di Sulawesi dan Maluku. Untuk yang warna hijau pudar, ini hijau hampir hijau tua tapi pudar mendekati biru, itu ada di wilayah Sumatera, di Aceh, lalu di sebagian wilayah Kalimantan. Ini kalian perhatikan di petanya. Lalu untuk yang warna kuning, artinya penduduknya 100 hingga 199 orang, ada di Sumatera Utara, ada di Sulawesi ini, lalu di Sulawesi Utara. Untuk yang warna kuning mendekati orange, itu artinya penduduknya 200 hingga 599 orang, ada di bagian Lampung dan Nusa Tenggara Barat. Lalu untuk yang warna orange, itu artinya penduduknya 600 hingga 1299 orang, itu ada di Pulau Jawa ini, termasuk yang pulau yang padat penduduk ini karena warnanya orange. Lalu untuk yang simbol merah, yang dalam 1 km persegi itu penduduknya lebih dari 1299 orang, ini alhamdulillah di wilayah Indonesia itu belum ada. Artinya kita masih kepadatan penduduknya masih dalam tingkatan wajar ya. Lalu kita lanjutkan. Setelah kalian memperhatikan peta persebaran penduduk ini, kalian diminta untuk menjawab pertanyaan berikut. Nah, berdasarkan peta di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kalian diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Tadi sudah dijelaskan, pulau yang memiliki warna orange. Lalu nomor 2, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Itu sudah dijelaskan juga, pulau yang ditandai dengan warna hijau tua. Lalu berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Kalian harus lihat peta di Lampung. Ya, di Lampung kalian harus melihat peta wilayah Lampung itu berwarna apa, lalu kalian cari di sini. Nanti ketahuan berapa jumlah penduduknya. Kita lanjutkan. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Sama seperti saat tadi mencari kepadatan penduduk di wilayah Lampung, kalian harus
cari wilayah Papua Barat ini diberi simbol warna apa, lalu kalian cari di sini. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kelima. Berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Kamu tinggal di provinsi mana? Misalnya kita tinggal di provinsi Jawa Tengah, berarti kita harus cari di peta tinggal di Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah ini diberi warna orange. Kalian harus cari di sini. Nah, keterangannya jumlah penduduknya ada di sini. Sudah jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Ini kalian lihat betapa Indonesia itu memiliki banyak sekali suku bangsa. Yang ini dibuktikan dengan berbagai macam warna yang diberikan di keterangan untuk wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Kita lihat dari Aceh berwarna kuning, kemudian sampingnya pink, lalu ada yang biru, ada yang hijau. Ini menandakan bahwa Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa. Kita bahas satu persatu dari pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita akan bahas Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bagian barat itu wilayah Jakarta. Di sana terdapat suku bangsa yang biasanya identik dengan ini, ondel-ondel, dan pakaian adatnya seperti ini. Lalu ini orang-orangnya biasanya memakai baju adat seperti ini. Itu namanya suku Betawi. Suku Betawi itu tinggal di daerah Jakarta yang ada di Pulau Jawa. Selanjutnya, untuk wilayah Jawa bagian barat itu ada suku Banten. Ya, suku Banten ditandai dengan ini, mereka memakai tutup kepala seperti ini dan kebanyakan masih tinggal di hutan. Lalu selanjutnya untuk Jawa Barat sebelah selatan, kita bisa menemui suku Sunda. Suku Sunda biasanya memiliki ciri-ciri khas, mereka menarikan tari jaipong dan ini mereka menggunakan pakaian-pakaian adat seperti ini. Itu ciri-ciri khusus dari suku Sunda. Selanjutnya, di Jawa bagian tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ada pakaian adat istiadat yang seperti ini. Itu adalah pakaian adat dari suku Jawa. Selanjutnya untuk wilayah Pulau Jawa bagian timur, identik dengan pakaian yang belang-belang ini, merah putih, lalu makanan khas mereka itu sate. Itu adalah suku Madura. Ya, jadi di Pulau Jawa, yang pertama ada suku Betawi, suku Banten, suku Sunda, suku Jawa, dan suku Madura. Selanjutnya kita lanjutkan untuk Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera kita bisa menemukan suku Minangkabau. Suku Minangkabau, ciri khususnya mereka memakai pakaian adat seperti ini, lalu memakai tutup kepala yang menyerupai rumah adat mereka seperti ini. Nah, itu dinamakan suku Minangkabau. Yang kedua, ada suku Batak. Dari Sumatera ada suku Batak. Suku Batak pakaian adatnya seperti ini. Ya, itu dua suku yang berasal dari Pulau Sumatera. Yang pertama ada suku Minangkabau dan suku Batak. Selanjutnya, di Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan kita bisa menemui suku Dayak. Ciri-ciri suku Dayak, mereka memakai pakaian yang berasal dari tulang-tulang. Ini untuk kalungnya itu berasal dari tulang-tulang makhluk hidup. Biasanya dari tulang-tulang hewan yang sudah mati. Lalu tutup kepala mereka menggunakan bulu-bulu ini, bulu-bulu yang panjang seperti ini, dan kadang-kadang ada diselipkan untuk tengkorak hewan di kepalanya. Ya, itu suku Dayak. Yang kedua ada suku Banjar. Suku Banjar ini lebih modern dari suku Dayak. Pakaian adat mereka seperti ini. Bisa anak-anak perhatikan di gambar ini ya. Jadi ada dua suku yang berasal dari Pulau Kalimantan. Yang pertama suku Dayak dan yang kedua suku Banjar. Berikutnya Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi kita akan bertemu dengan suku Bugis. Suku Bugis memiliki ciri khas pakaian adatnya seperti ini, memakai hiasan kepala untuk mempelai wanitanya,
lalu peci untuk laki-lakinya, dan memakai kain yang diselempangkan seperti ini. Lalu yang kedua, kita akan menemui suku Makassar. Suku Makassar identik dengan pakaian adat yang berupa sarung yang sama coraknya antara laki-laki dan perempuan seperti ini. Nah, selanjutnya yang ketiga ada suku Minahasa. Suku Minahasa pakaiannya bisa kalian lihat seperti ini. Mereka juga memakai bulu-bulu, hampir sama seperti suku Dayak yang berasal dari Kalimantan tadi. Ya, inilah 3 suku yang berasal dari Pulau Sulawesi. Yang pertama suku Bugis, suku Makassar, lalu suku Minahasa. Selanjutnya kita lanjut ke Pulau Papua. Dari Papua kita akan menemui suku Asmat. Suku Asmat itu tinggal di pedalaman Papua. Ciri khasnya mereka masih menggunakan pakaian-pakaian yang berasal dari alam. Ini untuk baju mereka itu berasal dari serat alami, dan biasanya memakai kalung-kalung seperti ini, lalu kepalanya dihias-hias dengan serat juga. Nah, suku Asmat biasanya identik dengan tongkat seperti ini. Untuk ini biasanya digunakan untuk mencari ikan atau mencari hewan-hewan di hutan. Selanjutnya Kepulauan Nusa Tenggara. Di Nusa Tenggara kita akan bertemu dengan suku Sasak. Suku Sasak identik dengan pakaian adatnya berupa kain tenun yang diselempangkan di pundaknya, dan rambut mereka disanggul diberi hiasan bunga-bunga seperti ini. Ini adalah suku Sasak yang berasal dari Nusa Tenggara. Selanjutnya Maluku. Dari Maluku kita akan menemui suku Ambon. Ya, suku Ambon seperti ini, kalian bisa perhatikan di gambar ini. Ya, ini untuk laki-lakinya, untuk perempuannya seperti ini. Ya, ini adalah suku Ambon yang berasal dari Maluku. Selanjutnya kalian pasti sudah kenal, sangat kenal, ini Pulau Bali. Di Pulau Bali kita akan menemukan suku Bali. Suku Bali identik dengan pakaian saat upacara keagamaan. Ini mereka menggunakan pakaian seperti ini, dan mereka membawa buah-buahan yang diletakkan di atas kepala dan dihias oleh janur-janur seperti ini. Selanjutnya, suku Bali juga memiliki tarian yang khusus, yaitu tari kecak seperti ini. Dan ini untuk pakaian adatnya wanita di Bali seperti ini ya. Ini adalah suku Bali yang berasal dari Pulau Bali. Selanjutnya kita akan belajar tentang peta persebaran agama di Indonesia. Sebelum kalian melihat atau menandai peta persebaran agama di Indonesia, akan kita bahas dulu. Menurut sensus penduduk di Indonesia tahun 2010, bahwa persebaran agama di Indonesia itu hasilnya sebagai berikut. Agama Islam menduduki 87% dari seluruh penduduk Indonesia. Lalu untuk Kristen Protestan itu 7%, Kristen Katolik 3%, Hindu 1,7%, Buddha 0,7%, Konghucu 0,05%, dan yang penduduk yang tidak menjawab agamanya atau agama lainnya 0,45%. Selanjutnya di peta ini kalian diminta untuk memberi tanda-tanda seperti berikut pada daerah-daerah di peta sesuai persebaran agamanya. Jadi untuk yang warna biru ini untuk agama Islam, warna merah untuk agama Katolik, kuning untuk agama Buddha, Kristen berwarna orange, lalu untuk ungu itu untuk agama Hindu, dan pink untuk agama Konghucu. Jadi kalian diminta untuk memberikan tanda-tanda itu sesuai persebaran agamanya. Sebelum kalian menentukan tanda-tandanya, mari saya jelaskan untuk persebaran agama yang ada di Indonesia. Yang pertama, agama Islam. Agama Islam itu menduduki wilayah barat Indonesia, seperti Pulau Jawa dan Pulau Sumatera hingga pesisir Pulau Kalimantan. Jadi di pesisir Pulau Kalimantan. Sedangkan di wilayah timur Indonesia persentase penganutnya tidak sebesar di kawasan
Indonesia bagian barat. Itu untuk agama Islam. Kita lanjutkan untuk agama Katolik. Agama Katolik yang ini yang berwarna merah. Untuk agama Katolik itu sebagian besar dianut oleh penduduk di Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur serta Pulau Papua. Ya, itu jadi persebaran agama untuk agama Katolik. Selanjutnya untuk agama Buddha yang berwarna kuning. Agama Buddha itu banyak dianut oleh warga Jakarta. Ada beberapa warga Jakarta yang menganut agama Buddha. Lalu ada di Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat. Ya, itu untuk persebaran agama Buddha yang diberi simbol warna kuning ini. Kemudian untuk Kristen ini atau bisa disebut Kristen Protestan. Sebagian besar penganut agama Kristen adalah penduduk Papua, Sulawesi Utara, dan Papua Barat. Ya, jadi saya ulangi lagi, untuk sebagian besar penganut agama Kristen Protestan ada di Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Utara. Selanjutnya untuk agama Hindu yang berwarna ungu ini, agama Hindu itu kita sudah tahu banyak dianut oleh penduduk di wilayah Pulau Bali. Ya, jadi ada di Pulau Bali. Sebagian besar penduduk yang menganut agama Hindu adalah di Pulau Bali. Dan yang terakhir untuk Konghucu ini penganutnya masih dibilang paling sedikit di Indonesia dan itu menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Demikian anak-anak pembahasan kita tentang kekayaan dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Jangan lupa kalian untuk klik like dan subscribe video ini, dan jika kalian ingin minta dibuatkan video membahas materi yang kalian ingin tahu lebih dalam, silahkan tulis di komen ya. Terima kasih anak-anak, jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan selalu berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi di sekolah masing-masing. Demikian, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.